Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang melihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat Natal. Saya Pendeta Marganda Parsauran Tampu Bolon, beserta dengan keluarga, istri Sintua Deklai Borunenggolan, dan putri Immanuela Grace Paramita Boru Tampu Bolon, menyapa kita dengan menyampaikan selamat Natal buat kita semuanya. Semoga Natal bagi kita malam hari ini membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di malam Natal ini, yaitu malam tanggal 24 Desember 2025, firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25, dengan topik buat kita di malam Natal ini, Allah menyertai kita. Saya mau bacakan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan dan camkan baik-baik. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Natal, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Camkan baik-baik, kata Immanuel ini sebenarnya sekaligus menjadi deklarasi kasih daripada Tuhan untuk memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi, mungkin di tengah-tengah daerah yang sedang mengalami banjir bandang ketika itu, ya, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh, Medan, dan beberapa daerah yang mungkin alpa untuk saya sebutkan satu persatu. Tapi apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, Natal ini mau menyampaikan kepada kita, Immanuel, Allah menyertaimu. Kiranya itulah yang menghiburmu, menghibur kita semua, supaya kita boleh tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal juga hari ini mau direfleksikan kepada kita. Saat semua pergi, Dia datang. Camkan baik-baik. Saat semuanya pergi, Dia datang kepadamu. Dan ini juga semakin meneguhkan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bahwa dunia ini sangat kejam dalam hal menilai? Orang begitu hebat untuk menilai kita. Ketika kita mengalami keterpurukan,
begitu luar biasanya penilaian orang terhadap kita. Ini yang sedang terjadi, saudara-saudara. Kita hidup di zaman di mana kita hanya dianggap berharga selama kita berguna, selama kita sehat, selama kita sukses, dan selama kita terpandang. Orang masih berteman dengan kita, masih ada di tengah-tengah kita, kalau kita masih berguna buat dia. Selama kita masih sehat, sukses, dan terpandang, bahkan selama kita masih bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, maka orang lain masih membutuhkan dan memuji kita, berada di tengah-tengah kita. Namun mari kita jujur, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Dan ini yang sedang terjadi, sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kesalahan yang fatal. Camkan ini baik-baik. Tidak ada manusia yang bersih. Tidak ada manusia yang suci. Tidak ada manusia yang tidak pernah terjatuh. Ingat, camkan baik-baik. Tapi bagaimanakah sakitnya saudara-saudara ketika kita jatuh ke dalam kesalahan yang fatal? Bagaimanakah penilaian orang terhadap kita? Atau apakah yang terjadi saat keluarga kita hancur, broken home? Saat kita jatuh miskin, saat kita dipecat, di PHK dari pekerjaan kita, saat kita tidak memiliki gaji, penghasilan yang memadai. Bahkan saat kita kotor karena dosa yang sulit untuk kita tinggalkan. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia punya cara yang sangat rapi untuk meninggalkan kita. Itu yang saya katakan tadi. Ya, begitu kejamnya penilaian orang terhadap kita. Bapak Ibu saudara-saudara, teman-teman yang biasanya tertawa bersama kita, ketika kita mengalami keterpurukan, tiba-tiba menghilang. Grup WhatsApp menjadi sepi. Kita menjadi sosok yang dihindari oleh banyak orang ketika kita jatuh dan terpuruk, apalagi ketika kita jatuh ke dalam kesalahan yang fatal, ke dalam situasi yang memalukan. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam situasi seperti itulah terkadang kita bisa menangis sambil bertanya di dalam hati kita, di manakah kalian semua teman-temanku? Di manakah kalian yang selalu tertawa dan bersenang-senang ketika aku merayakan keberhasilanku? Di manakah kamu, wahai kawan-kawanku, yang tertawa terbahak-bahak, bahagia menikmati situasi ketika aku mengadakan pesta, ketika aku melakukan jamuan demi jamuan dan mengadakan penyambutan demi penyambutan kepada kalian semua? Kenapa kalian semua meninggalkan aku sendiri ketika aku sedang terpuruk, ketika aku jatuh dan orang menuduhku menjadi koruptor, ketika aku jatuh ke dalam dosa perzinahan? Tidak ada lagi seorang pun yang mau tinggal menemaniku. Sambil kita terisak dan menangis, saudara-saudara bertanya di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Natal malam ini adalah bukti bahwa ketika dunia menjauh, ketika teman-temanmu, ketika semua pergi, Allah justru datang mendekat. Saat dunia menutup pintu bagimu, Yesus justru membuka tangannya lebar-lebar untuk memelukmu. Jangan bersedih. Sekalipun mungkin engkau merasakan malu yang luar biasa, Kristus tetap mengasihimu. Itulah yang mau disampaikan saudara-saudara
di awal khotbah ini kepada kita, supaya kita lebih tentram, damai, sejahtera ketika kita duduk di bangku gereja ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini? Yang pertama, Yesus datang justru ke tengah kekacauan kehidupan kita. Camkan ini baik-baik. Yesus justru datang ke tengah-tengah kekacauan kehidupan kita. Maria dan Yusuf tidak mengalami Natal yang estetik seperti yang sedang kita rayakan pada saat ini. Tidak sedang bersukacita dalam kegemerlapan lampu hiasan Natal untuk seperti kita hari ini. Bahkan mereka sedang mengalami krisis yang luar biasa, krisis yang hebat. Bayangkan saudara-saudara, Maria terancam dihukum mati. Karena memang bagi orang Yahudi ketika itu tertulis di Ulangan 22 ayat 23-24. Bila ada seorang perempuan yang masih perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki, dan ketika dia bertemu dengan lelaki lain di kota dan tidur bersama laki-laki itu, maka bawalah mereka berdua di pintu gerbang tengah kota dan lemparilah mereka sampai mereka mati. Saudara-saudara, ketika Maria itu hamil, maka itu ancaman, bukan saja aib saja, tapi ancaman yang begitu mengerikan. Dia bisa dihukum mati. Dan Yusuf ketika itu mengalami patah hati yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa. Sekalipun saudara-saudara sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, dia lebih tenang menghadapinya. Dia sebenarnya dengan diam-diam bermaksud untuk menceraikan Maria. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kepada kita? Ya, Yesus Tuhan itu datang ke tengah-tengah kekacauan hidup kita. Kalau engkau dalam situasi yang kacau, justru disitulah Yesus datang untuk memberikan keteduhan, untuk memberikan kenyamanan, untuk meneguhkan, untuk memberikan engkau penghiburan, sehingga engkau boleh berdamai sejahtera dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Natal pertama tidak terjadi di tempat yang wangi dan nyaman, tapi di tengah-tengah bau palungan dan kegelisahan hati. Apa artinya ini? Yesus tidak menunggu hidupmu rapi baru dia datang. Tapi dia datang justru saat hidupmu sedang berantakan. Saudara-saudaraku, mungkin kita mengatakan, tidak mungkin Tuhan datang padaku ketika aku hidup berantakan seperti ini. Aku jorok, hina, memalukan. Justru di situ dia datang, meneguhkan dan memberikan kekuatan, sehingga engkau bisa tinggal dalam damai sejahtera. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan dalam peristiwa Natal ini. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Yang kedua, jangan takut. Sekali lagi saya mau katakan, jangan takut. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Sebuah deklarasi kasih yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikatnya kepada Yusuf dan kepada Maria ketika itu. Dan saat ini saudara-saudara, deklarasi kasih kepada kita semuanya yang mengalami pergumulan kehidupan. Jangan takut. Bagi engkau yang sudah sempat jatuh ke dalam dosa yang fatal, yang memalukan. Bagi engkau yang terjatuh ke dalam dunia korup. Bagi engkau yang jatuh kepada hal-hal yang memalukan, mungkin narkoba, mungkin perselingkuhan dan sebagainya. Ingat, Tuhan mengatakan jangan takut. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti
Tuhan sedang membela kita dalam dosa-dosa kita, tidak. Tapi Dia mau meneguhkan kita. Saudara-saudara, ketika Yusuf sedang berada di titik tergelapnya, malaikat datang dan berkata, "Jangan takut." Tuhan tahu bahwa ketakutan terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk orang-orang yang nista, orang-orang yang tercelah, orang-orang yang melakukan dosa yang fatal, baik itu perzinahan, perselingkuhan, dosa-dosa yang lain, korupsi dan sebagainya. Dia mau meneguhkan kita. Karena apa? Karena pasti kita merasa akan ditolak. Kita tidak akan bisa diterima oleh teman kita. Kita takut ditolak oleh orang tua kita. Kita takut ditolak oleh teman. Kita takut ditolak oleh masa depan. Tapi Natal ini membawa deklarasi kepada kita bahwa Tuhan tidak menolakmu. Saudara-saudara, orang bisa saja membuangmu, bahkan membuang mukanya daripadamu, karena kesalahan-kesalahan dan karena kejijikan mereka terhadap kita. Tapi ingat, Tuhan justru datang untuk memandangmu dengan kasih dan berkata, "Aku mengenalmu dan aku tetap mencintaimu, bahkan aku memilihmu." Ingat, yang kedua, jangan takut. Bapak Ibu, yang ketiga, apa yang mau kita renungkan? Immanuel, Tuhan sendiri yang turun tangan. Immanuel artinya Tuhan sendiri yang datang. Nama Immanuel, Dia tidak mengirimkan bantuan dari jauh. Dia tidak sedang menginstruksikan sesuatu dari sorga. Tetapi saudara-saudara, Immanuel mau mengatakan Allah sendiri yang turun. Dia datang sendiri menemui kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus datang bukan sebagai hakim. Tapi Yesus datang dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dia bukan sedang menuding engkau. Dia bukan sedang mau menghakimi, menghina engkau. Tapi justru Dia sedang datang untuk memelukmu. Dan Dia datang sebagai bayi yang kita juga boleh peluk Dia. Dia menjadi manusia agar Dia juga bisa merasakan pedihnya dihina. Dia datang sebagai manusia agar Dia bisa merasakan pedihnya dikhianati dan perihnya ditinggalkan. Dia menyertai kita bukan karena kita layak. Dia datang bukan karena kita kudus, tapi justru Dia datang karena kita sangat berharga di matanya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang perlu kita aplikasikan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, berhentilah bersembunyi. Kamu tidak perlu memakai topeng di hadapan Tuhan lagi. Jika kamu merasa hancur malam ini, datanglah dengan apa adanya dirimu. Dia adalah Immanuel yang mengerti setiap tetesan air matamu, setiap kesedihan daripada hidupmu. Yang kedua, terimalah dirimu karena Dia menerimamu. Jika pencipta alam semesta saja mau datang menyertaimu di titik terendahmu, berhentilah menghakimi dirimu sendiri. Karena kamu berharga bukan karena apa yang kau miliki, tapi karena siapa yang memilikimu. Yang ketiga saudara-saudara, jadilah kasih yang nyata. Natal memanggil kita untuk melihat teman-teman kita yang sedang dibuang atau sedang dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Saudara-saudara, Natal ini memanggil kita
menjadi penyambung lidah Immanuel bagi mereka. Mari sampaikan kepada mereka yang dibuang dan dijauhi. Katakan Allah Immanuel. Dia beserta denganmu. Dia mengasihimu. Dia mencintaimu. Dan dia tetap memilihmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Natal bukan hanya tentang sejarah 2000 tahun lebih yang lalu. Natal adalah tentang malam ini, di sini, di hatimu, di tempatmu. Mungkin saat ini kamu merasa sedang sendirian di tengah-tengah badai kehidupanmu, bahkan bukan saja badai, bahkan tsunami gelombang kehidupan yang sedang menghantam engkau sehingga engkau porak-poranda. Mungkin kamu merasa tidak ada lagi yang peduli. Dengarkan ini baik-baik dan camkan di dalam hatimu. Yesus lahir untukmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia tidak akan pernah membuangmu. Damailah di hatimu. Biarlah nama Immanuel bergema di telingamu. Setiap kali kamu merasa sepi, Tuhan menyertaimu di masa jayamu. Tapi Dia juga memelukmu paling erat ketika engkau sedang terpuruk. Selamat merayakan kasih yang tidak pernah menyerah. Selamat Natal buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah datang. Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami, mengasihi kami, merasakan semua pedih, sedih, kegetiran hati kami, sehingga kami boleh berdamai, sejahtera merayakan Natal. Terpujilah Engkau Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat Natal bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini meneduhkan, meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.